warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ramanda Putri, berasal dari kelas 1C Prodi Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 1 untuk menyajikan video terkait dengan praktikum korosi yang telah kami lakukan. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Praktikum Kimia Dasar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Handa Fitri Revelita MSI. Kepada Ibu kami ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Pada kehidupan sehari-hari, seringkali kita jumpai penggunaan besi di dalam lingkungan hidup kita. Contohnya pada pembuatan jembatan, pembuatan gedung, dan di kendaraan-kendaraan yang kita gunakan. Namun, seperti yang kita ketahui bersama, besi sangat mudah mengalami korosi atau kita sebut dengan peristiwa pengkaratan. Korosi atau perkaratan pada besi itu banyak menimbulkan kerugian karena besi yang berkarat memiliki sifat yang mudah rapuh. Akibatnya, bangunan akan lebih mudah keropos dan tidak dapat digunakan kembali jika besi yang membangunnya sudah berkarat. Sebenarnya, perkaratan merupakan reaksi redoks yang terjadi antara logam dengan lingkungan sekitarnya, sehingga menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Pada peristiwa pengkaratan, besi teroksidasi oleh oksigen yang ada di udara. Peristiwa ini dapat dipercepat dengan adanya air. Itulah sebabnya mengapa rumus kimia karat besi adalah Fe2O3H2O. Warna besi yang berkarat itu sangat jauh berbeda dengan warna besi yang mengkilap. Warnanya adalah coklat kemerah-merahan. Kawat besi ini sangat berpori dan selalu mengelupas, sehingga peristiwa korosi akan terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukannya praktikum yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal akan menyampaikan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korosi pada paku. Yang ketiga, bagaimana cara pencegahan korosi pada paku. Selanjutnya, tujuan praktikum. Yang pertama, mengetahui proses perkaratan paku dengan berbagai perlakuan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korosi pada paku. Yang ketiga, mengetahui cara pencegahan korosi pada paku. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ramadhani Fitri dari jurusan Pendidikan Kimia kelas 1C akan melakukan praktikum terkait korosi sebagai perwakilan dari kelompok 1. Sebelum melakukan praktikum, alat dan bahan yang kita butuhkan, yang pertama ada 6 buah paku. Teman-teman bisa lihat. Kemudian 6 gelas plastik. Di sini saya kemudian kita memerlukan larutan cuka. Lalu kita memerlukan larutan garam. Lalu air biasa. Nih, 1 gelas air biasa. Dan juga nih ada air panas. Lalu kita memerlukan plastik. Bebas warnanya, warna apa aja. Jadi saya memilih untuk warna hitam. Kemudian beberapa karet gelang. Nih. Adapun tata caranya akan saya praktekkan langsung dengan melaksanakan praktikumnya. Pertama, ambil 6 gelas plastik tadi. Lalu berikan kode A, B, C, D, E, F atau A sampai F. Lalu, dari gelas-gelas yang berkode ini, untuk gelas A, kita masukkan paku
Dari ke-6 gelas ini kita masukkan semua paku satu persatu. Selanjutnya untuk gelas A, masukkan air biasa tadi ke dalam gelas A. Nih, saya letakkan ke depan. Usahakan pakunya tenggelam. Teman-teman bisa lihat sini, kelihatan kan pakunya. Selanjutnya untuk gelas B. Masukkan air panas. Nih, air panas tadi ke dalam gelas B. Sama, harus tenggelam ya. Selanjutnya gelas C. Kita masukkan cuka. Nih cukanya, usahakan tenggelam juga ya guys. Oke, nih tenggelam. Kemudian gelas D. Nih gelas D, kita masukkan larutan garam. Nih larutan garam. Kemudian gelas E dan F kita biarkan kosong. Untuk membedakan perlakuan untuk gelas E dan F, gelas F kita tutup dengan plastik. Lalu gunakan karet gelang untuk menahan plastiknya agar tetap bertahan di dekat gelasnya. Ini teman-teman bisa lihat, ya tertutup pakunya, ini dia. Ini pakunya. Diamkan, amati semua perlakuan dari ke-6 paku ini selama lebih kurang 5-7 hari. Di dalam praktikum kali ini kami akan membiarkan paku tersebut di gelasnya masing-masing selama 5 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Tika. Percobaan yang kami lakukan ini terkait dengan korosi. Untuk itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu korosi. Korosi adalah degradasi atau penurunan mutu logam akibat adanya reaksi kimia suatu logam dengan lingkungannya. Korosi merupakan masalah besar bagi bangunan atau peralatan yang menggunakan material dasar logam seperti gedung, jembatan, mesin, pipa, mobil, kapal, dan lain sebagainya. Terdapat 2 macam proses korosi, yakni yang pertama yaitu korosi proses kimia, dan yang kedua yaitu korosi elektrokimia. Korosi proses kimia merupakan serangan korosi secara langsung tanpa adanya aliran listrik pada logam. Contohnya adalah berkaratnya baja dalam udara terbuka. Korosi oleh proses kimia biasanya menyebar secara merata pada seluruh permukaan logam. Sedangkan korosi elektrokimia terjadi pada permukaan logam yang akan terbentuk daerah-daerah anoda dan katoda yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh jarak-jarak tertentu. Karena potensial anoda kurang mulia atau tinggi derajatnya dibanding potensial katoda, maka akan terjadi arus listrik di antara kedua elektroda tersebut. Elektron-elektron akan berpindah dari anoda ke katoda, sehingga anoda akan larut dan katoda mendapat perlindungan. Sekian penjelasan saya tentang korosi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan menjelaskan faktor-faktor terjadinya perkaratan. Yang pertama adalah konsentrasi air dan oksigen. Udara yang lembab akan menghasilkan uap air yang banyak, sedangkan air adalah salah satu penyebab dari terjadinya korosi. Oleh karena itu, ketika udara lembab, maka perkaratan akan semakin cepat terjadi. Faktor yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit yang ada di dalam larutan garam dan larutan asam merupakan salah satu media terbaik untuk mentransfer muatan. Peristiwa transfer muatan inilah yang menyebabkan elektron dengan mudahnya mengikat oksigen di udara, sehingga proses pengkaratan akan semakin cepat terjadi. Biasanya, air hujan itu bersifat asam, dan air laut itu mengandung banyak garam, sehingga air hujan dan air laut dapat menyebabkan korosi. Faktor yang ketiga adalah permukaan yang tidak rata. Permukaan yang tidak rata akan menyebabkan terbentuknya kutub-kutub muatan. Kutub-kutub muatan ini akan berperan sebagai anoda dan katoda. Faktor keempat adalah suhu. Semakin tinggi suhu, maka semakin cepat korosi akan terjadi. Hal ini disebabkan karena lajunya reaksi akan semakin bertambah seiring dengan pertambahan suhu pula. Faktor kelima adalah terbentuknya sel elektrokimia. Korosi dapat terjadi apabila ada dua buah logam yang saling bersentuhan dalam keadaan lembab. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sel elektrokimia. Logam yang berpotensial rendah akan melepaskan elektron ketika bersentuhan dengan logam yang berpotensial tinggi, yang kemudian akan dioksidasi oleh oksigen yang berada di udara. Sehingga perkaratan yang sering kita jumpai adalah perkaratan yang terjadi pada logam yang berpotensial rendah. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan korosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Ramadhani Fitri dari Pendidikan Kimia kelas 1C. Di sini saya akan membahas terkait praktikum yang telah saya lakukan sekitar 5 hari yang lalu. Teman-teman dapat, sebelum itu mari saya buka plastik dari gelas F. Teman-teman bisa lihat setiap gelasnya. Kita akan bahas satu persatu. Gelas A. Nih, pada gelas A perkaratannya sebanyak ini. Perkaratan sebanyak ini tuh dimulai pada hari ketiga, hari kedua, tapi udah malam gitu, terus tuh sampai hari ketiga, keempat, dan kelima. Sedangkan pada gelas air panas, nih, gelas ini mengalami perkaratan mulai dari hari kedua, dengan sedikit, kemudian hari ketiga, 4, 5 semakin banyak, dan akhirnya sampai sebanyak ini. Ini gelas C, gelas yang saya isi dengan larutan cuka. Kalau bisa lihat, warna airnya juga berubah. Ini perkarat dia. Ini perkaratan ini sama dimulai dari hari kedua atau hari ketiga. Kemudian gelas B yang diisi larutan garam dimulai ini dari hari ketiga perkaratannya. Sedangkan gelas E dan gelas F sama sekali tidak mengalami perkaratan, baik dari hari pertama sampai hari kelima saat ini. Perkenalkan, nama saya Alfia Islamia. Di sini saya ingin menjelaskan berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa korosi adalah reaksi pada logam menjadi ion pada permukaan logam yang berkontak langsung pada penyebab korosi, seperti oksigen, pelarut, dan lingkungan perairan serta faktor penyebab pelarut. Agar tidak terjadi korosi pada besi, jangan sampai besi berkontaminasi langsung dengan air maupun larutan yang menyebabkan oksidasi sehingga besi dapat berkarat.
Dan jika kita ingin menghindari besi dari air, maka besi tidak dapat bereaksi langsung dengan oksigen sehingga dapat menyebabkan berkarat. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.